Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah mendengar seruan untuk menunaikan sholat Jumat, maka hendaklah kamu pergi kepadanya. Tinggalkanlah segala aktivitas jual beli. Apapun aktivitasnya harus kita tinggalkan. Tunaikan dulu sholat Jumat. Itulah yang terlebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Apabila sholat telah kamu tunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi. Apabila sholat Jumat telah kita tunaikan, maka kita berpencar di permukaan bumi sesuai dengan bakat dan profesi kita masing-masing. Yang petani kembali ke sawah, yang orang yang kerja kantor kembali ke kantor sesuai dengan bakat dan profesi kita masing-masing setelah melaksanakan sholat Jumat untuk mencari rezeki dari Allah untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah memetik fadilah di hari Jumat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Takwa adalah puncak keimanan sebagai buah dari amal soleh yang istiqomah. Amal soleh merupakan perniagaan antara seorang hamba dan sang Khalik. Maka hendaklah setiap orang memperhatikan apa amal soleh yang telah diperbuatnya menyongsong untuk hari esok. Seorang hamba yang konsisten melakukan ketaatan dengan beramal soleh secara ikhlas sesuai kebutuhan, sejatinya ia sedang melakukan transaksi perniagaan yang sangat menguntungkan, karena kelak akan dibalas oleh Allah dengan ampunan dan rahmat-Nya. Sehingga setiap hamba yang bertakwa akan merasa puas dengan balasan yang diterima secara paripurna di akhirat kelak. Hari Jumat adalah hari yang diberkahi, sebagaimana sabda Nabi, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya lah Adam diciptakan
dan dimasukkan ke dalam surga. Dan padanya juga ia dikeluarkan dari surga, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Menyambut hari yang baik adalah keutamaan seorang muslim. Hendaklah kita menyambut dan mengisi hari Jumat itu dengan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambut Jumat berarti mempersiapkan diri mengisi hal-hal yang tersebut dengan keutamaan, meraih kebahagiaan di sisi Allah dengan menjalankan ibadah penghambaan kepadanya. Dalam sebuah hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap tiba hari Jumat, Allah Ta'ala menugaskan para malaikat ke bumi. Mereka memegang pena emas dan kertasnya dari perak. Mereka tegak di pintu-pintu masjid di seluruh permukaan bumi. Mereka mencatat nama orang yang masuk ke masjid untuk sholat Jumat. Apabila khatib telah naik mimbar, maka malaikat itu pun menutup bukunya, buku catatannya, dan mereka pun mendekati mimbar untuk mendengarkan khutbah. Apabila kita masuk masjid sesudah khatib berkhutbah, maka kita tidak termasuk orang yang dalam catatan malaikat tersebut. Siapa yang berangkat sholat Jumat pada trip pertama, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor unta. Siapa yang masuk pada trip kedua, seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor sapi. Dan siapa yang berangkat sholat Jumat pada trip ketiga, seolah-olah dia berkorban dengan seekor kambing. Dan siapa yang berangkat pada trip keempat, seolah-olah ia bersedekah dengan seekor ayam. Dan siapa yang masuk masjid pada trip kelima, maka seolah-olah ia bersedekah dengan sebutir telur. Ketika imam atau khatib naik mimbar, maka kertas catatan pun dilipat. Para malaikat itu di dekat mimbar mendengarkan khutbah. Apabila kita datang dengan terlambat, maka kita hanya seolah-olah memenuhi hak sholat saja dan tidak termasuk dalam catatan malaikat tersebut. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, di sisi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat ibadahnya para malaikat yang ada di langit, sama dengan Baitullah yang ada di Makkah untuk manusia. Sekiranya kata Nabi jatuhkan batu dari Baitul Ma'mur, maka dia akan sampai di Ka'bah Baitullah. Sejajar antara Baitul Ma'mur dengan Baitullah yang ada di Makkah. Allah Ta'ala menciptakan sebuah menara di sisi Baitul Ma'mur yang tingginya kata Nabi mencapai 500 tahun berjalan. Itulah tinggi menara Baitul Ma'mur. Apabila hari Jumat tiba, malaikat Jibril akan naik ke menara tersebut untuk mengumandangkan azan Jumat. Yang bertindak sebagai khatib adalah malaikat Israfil, dan yang bertindak sebagai imam adalah malaikat Mikail, dan jemaahnya adalah seluruh malaikat yang ada di penjuru langit. Selesai melaksanakan sholat Jumat, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, pahala azanku ini aku hadiahkan kepada orang-orang yang azan hari Jumat di seluruh permukaan bumi. Jadi Anda yang azan di hari Jumat mendapat tambahan pahala dari malaikat Jibril. Kemudian malaikat Israfil pun berdoa kepada Allah, ya Allah, pahalaku yang menjadi khatib pada hari Jumat ini aku hadiahkan kepada khatib di seluruh permukaan bumi. Maka khatib mendapat tambahan pahala dari malaikat Israfil. Begitu juga dengan malaikat Mikail, ya Allah, pahalaku sebagai imam sholat Jumat aku hadiahkan kepada imam sholat Jumat di seluruh permukaan bumi. Maka dia pun mendapat tambahan pahala dari malaikat Mikail. Begitu juga jemaah malaikat yang ada di penjuru langit, mereka pun berdoa, ya Allah, pahala jemaah Jumat kami hadiahkan kepada seluruh jemaah Jumat di seluruh permukaan bumi.
Jadi betapa besarnya hikmah yang kita dapat di hari Jumat. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang tidak peduli, bahkan tidak menghargai ketika khotib berkhutbah, orang masih di luar, bermacam pekerjaan dan kata-kata mereka di luar. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah. Kebahagiaan seseorang di akhirat tergantung dari amalnya selama hidup di dunia ini. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka dengan sendirinya semakin bahagia pula lah hidupnya di akhirat kelak. Oleh karena itulah, selagi Allah masih memberi umur, maka kita perbanyaklah amal soleh, melangkahkan kaki lebar-lebar dan merebut kesempatan sebanyak-banyaknya sebelum kita dikejutkan oleh malaikat maut yang terkadang datang dengan tiba-tiba tanpa memberitahu lebih dahulu. Waktu yang kita miliki sangatlah terbatas, tidak bisa diajukan ataupun ditunda barang sedikit pun. Detik demi detik, menit demi menit, saat demi saat, dan hari demi hari yang kita hidup di dalamnya adalah waktu yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Setiap hembusan dan hisapan nafas, setiap denyut nadi dan detak jantung yang kita lakukan mustahil terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada hembusan nafas yang terakhir, denyut nadi yang terakhir, dan juga detak jantung yang terakhir, maka hendaklah kita menggunakan waktu yang ada untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kita menganggap remeh perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Karena setelah manusia itu wafat, barulah sadar betapa ruginya menyia-nyiakan waktu dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Sekiranya lah aku beramal untuk kehidupan yang sekarang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa sihril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadil hajat. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa asai maghfiratik
wassalamata min kulli ismi wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najahi wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal sawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa sabbitna wa sabtil mawatin wa hakis imanina wa rafaq darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atina wa nas'aluka ula minal jannah. Allahumma ya Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah wa ighfir lana dzunubana ammah wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al khaira umrina wa akhiru khaira amalina khawatimahu khair ayyamin yawma al-qadhi. Allahumma aqtik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa lijaddina wa lijaddatina wa lil muslimina wal muslimat minan nar ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa da'u yastajib lakum wa la yazkurullaha